Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Pelangi untuk Nirmala, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Aska sama Milka mau nguping pembicaraan Nirmala, tapi bidadari itu ngeklik mereka jadi kedengarannya suara bebek. Di sisi lain Alea tes pack tapi negatif katanya. Dan Arifin ngajak Alea ke dokter, tapi Alea nggak mau, takut kalau Arifin kecewa lagi. Sementara Ojo nelpon Arifin dan Ojo nanyain kapan surat cerai itu diproses, dan Arifin bilang tambahin uangnya katanya. Sementara Nirmala sama Pelangi ngobrol sama Mimi soal bidadari itu. Sementara ibu guru nyuruh masuk sama Aska dan Milka, dan mereka pun masuk ke dalam sekolah, dan Nirmala pun pada masuk ke dalam sekolah. Di sisi lain Pak Bahrun mau menemui Nek Sukma, dan Nek Sukma cuek, dan Bahrun ngancam Ratna. Dan di sekolah Bu Guru mau memperkenalkan Pelangi sama Mimi, dan Nirmala sama Hejel senang, dan Mimi memperkenalkan dirinya juga. Sementara Nek Sukma sama Ratna lagi masak, dan ada yang mengetok pintu, dan Ratna mau buka pintu itu, tapi Nek Sukma bilang gak usah. Dan pas dibuka Anas yang datang, dan Nek Sukma bilang nyuruh Ratna jalan sama Anas, dan Nek Sukma nyuruh Ratna ganti baju. Sementara Mimi gabung sama Nirmala sama Pelangi, dan tak lama kemudian Ica datang, dan Mimi nanya kalau papahnya membuka sekolah untuk anak-anak pengemis. Sementara Ratna dibawa ke makam Anggini kembarannya dia, dan Ratna bilang kalau dia sayang sama Nirmala, dan Anas mau bawa Ratna ke pengacara nanti katanya. Dan Alea di klinik, dan Alea pun sedang hamil katanya, dan Alea sama Arifin pun senang. Dan di sisi lain Anas bawa Ratna ke pengacara, dan pengacara itu pun bilang kalau suami ibu mau jual anak itu bisa diproses untuk perceraian katanya. Dan Ratna marah karena tidak dikasih tahu dulu soal perceraian sama suaminya, dan Ratna minta waktu katanya untuk berpikir dulu, bilang sama Anas ini urusan pribadi saya katanya. Dan di sisi lain Anas minta maaf sama Ratna, dan Ratna mau menjelaskan sama Anas. Sementara Pelangi pulang sekolah, dan Nirmala pun pulang, dan Pelangi salam sama Nek Sukma. Tak lama kemudian Ojon datang mau nitipin Tasya, dan Tasya ngizinin papinya nikah sama Tante Ratna katanya, tapi ada syarat, aku pindahin ke sekolahan yang mahal itu. Dan di sisi lain Arifin bawa Alea makan di kantin, dan Arifin keceplosan ngomong bahwa dia sudah 9 tahun nunggu, dan Arifin bilang dari Ratna dalam hatinya. Dan Anas sama Ratna baru pulang, dan Pelangi keluar dari rumah dan berterima kasih sama Anas kalau dia disekolahin sama bareng sama Nirmala, kata Pelangi bilang sama Anas. Dan Pelangi minta izin sama mamahnya dan mau bantuin belajar orang yang di kolong jembatan, dan Ratna pun dan Anas ngizinin anak-anaknya. Tak lama kemudian Ojon datang, dan Ojon bilang bahwa dia sudah ngurusin perceraian Dek Ratna katanya. Dan Ratna bilang kenapa sih orang-orang ini kok ngurusin perceraian katanya. Dan Ratna marah, dan Ojon bilang siapa lagi yang ngurusin perceraian Dek Ratna. Dan Ratna langsung masuk ke dalam rumah. Sementara Pak Bahrun di dapur ketemu sama Arifin, dan Alea datang mau minum katanya, dan Alea pun pergi, dan Pak Bahrun minta uang, dan Arifin pun ngasih, tapi
cariin kantor yang mau disewa, kata Arifin. Sementara anak-anak baru berangkat. Sementara Arifin melihat kantor sewaannya itu. Dan di sisi lain Nirmala sampai di tempat. Dan mereka pun dikenalkan sama Ica. Dan Arifin melihat pelangi dan mereka pun mulai belajar. Tak lama kemudian preman-preman itu datang dan Arifin nanya, kok Pak Tu tahu tentang Ratna? Dan Bahun bilang Ratna itu adalah anak gua, katanya. Kok lo tahu tentang Ratna? Ratna itu istri saya, kata Arifin. Sementara preman-preman itu marah-marah dan merusak pelajaran itu. Dan peri itu bantuin mereka dan preman-preman itu pun pergi. Sementara mereka bertiga nyari kalau motor Kak Didin dirusak, katanya. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.